untuk masa depan. Perbankan, pasar modal dan asuransi, pembiayaan dana pensiun pegadaian. Kenali dulu sebelum memutuskan. Kenali kebutuhan dan produknya. Kenali manfaat dan risikonya. Kenalilah hak dan kewajibannya. Kenali supaya kita tahu. Sikapi uang dengan bijak, cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Hai, aku Ahmad Gunawan. Di vlog kali ini aku akan mengajak kamu ke mode waspada. Waspada pinjaman online ilegal. Ada banyak sekali yang menjadi korban dari fintech pinjol ilegal. Ada yang diteror, diintimidasi, hingga dilecehkan. Padahal sumber masalahnya hanya satu, kurangnya ketelitian dalam melakukan pinjaman online. Jika kamu ingin melakukan pinjaman online, kamu harus baca dengan seksama syarat dan ketentuan yang berlaku, serta telusuri apakah perusahaan fintech pinjol tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum. Berdasarkan data pertanggal 13 Agustus 2019, ada 127 fintech pinjol resmi yang terdaftar di OJK. Datanya bisa kamu lihat di ojk.go.id. Pastikan fintech pinjol yang kamu pilih ada di daftar tersebut. Jangan hanya karena persyaratannya mudah lalu kamu mudah tergiur. Ingat, yang mudah belum tentu aman. Lalu bagaimana jika kamu sudah menjadi korban? Kumpulkan semua bukti teror, ancaman, intimidasi, atau pelecehan, dan segera laporkan ke polisi karena ini sudah dianggap sebagai tindakan kriminal. Ayo lebih bijak dalam memilih pinjaman online dan hindari pinjol ilegal. Aku Ahmad Gunawan, sampai jumpa. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Sikapi uang dengan bijak. Harta dan penghasilan kita hari ini bukanlah jaminan untuk kesejahteraan di masa tua. Pengelolaan yang cerdas adalah kunci keberhasilan keuangan kita. Pastikan selalu menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan masa depan, sehingga kita dan keluarga dapat hidup sejahtera. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya.
menyaksikan puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Kalimantan Barat 2020. Saya Dia Citra Rahmatika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan bercerita tentang Bulan Inklusi Keuangan yang hari ini merupakan puncak kegiatannya. Dan juga akan ada talk show nanti yang membahas tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Bulan Inklusi Keuangan seperti yang sudah kita ketahui sudah berjalan dari awal bulan Oktober sampai dengan akhir Oktober walaupun puncak kegiatannya ditutup hari ini. Sudah ada 4 episode talk show Bulan Inklusi Keuangan yang dirangkum dalam program Berbincang Inklusi Keuangan hasil kerjasama Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat dengan Tribun Pontianak. Dan juga sudah ada berbagai lomba yang dilaksanakan oleh OJK yang pemenangnya akan kami umumkan di akhir acara. Seperti biasa, saya tidak akan sendirian memandu program ini. Saya perkenalkan untuk Anda, Nazila Jan. Hai semuanya. Nazila, cerita dulu apa yang membuat Nazila juga tertarik untuk ambil bagian dalam puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan hari ini? Karena saya sebagai seorang konsumen, jadi kayaknya saya harus perlu tahu. Jadi kalau saya sebagai konsumen itu perlindungan apa yang saya bisa dapatkan dari OJK? Jadi tidak ragu-ragu ya ketika menggunakan jasa dari sektor usaha jasa keuangan. Iya benar. Jadi semoga aja dari adanya Bulan Inklusi Keuangan ini pertanyaan-pertanyaan saya itu bisa terjawab. Amin. Ini yang juga diharapkan. Jadi untuk mengawali puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2020 hari ini, kita akan mendengarkan dulu kata sambutan dari Bapak John Muhlis selaku Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua untuk bisa hadir pada acara perayaan puncak Bulan Inklusi Keuangan yang diadakan oleh OJK Provinsi Kalimantan Barat. Pertama kali saya ucapkan yang saya hormati Bapak Rizky F. Purnomo selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, dan yang saya hormati juga kepala seluruh pimpinan cabang, pimpinan wilayah, lembaga keuangan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Saya dalam hal ini mewakili Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Kalimantan Barat yang tidak bisa menghadiri acara ini karena ada kegiatan lain. Maka untuk ini kami dari FKIJK menyampaikan hal sebagai berikut. Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta dalam upaya untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, selain itu meningkatkan peran industri jasa keuangan sebagai wujud nyata dalam implementasi Perpres Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dan kami mengucapkan selamat kepada OJK Kalimantan Barat telah melaksanakan dengan sukses berbagai kegiatan inklusi keuangan dari sektor bank dan non-bank. Dengan adanya kegiatan Bulan Inklusi Keuangan sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan setiap bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan setiap stakeholder untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memantapkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif, khususnya dalam pemenuhan dan peningkatan keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Sekali lagi, sukses buat OJK, sukses buat industri jasa keuangan Kalimantan Barat. Hidup OJK, hidup industri jasa keuangan Kalimantan Barat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang Anda simak adalah kata sambutan dari Bapak John Muklis, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya kita akan panggilkan Bapak Muhammad Rizky F. Purnomo selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Pak Rizky, kami persilakan. Yang terhormat Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan, serta bisa bersua melalui media virtual ini. Bulan Inklusi Keuangan, event tahunan yang selalu kita selenggarakan, telah kita laksanakan dengan baik, meski dengan beberapa keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Namun, pembatasan dimaksud tidak mengurangi semangat dan antusiasme dari seluruh insan industri jasa keuangan di Kalimantan Barat untuk terus menyemarakkan kegiatan-kegiatan literasi maupun inklusi keuangan. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh insan lembaga jasa keuangan yang telah berpartisipasi dengan aktif, yang telah sama-sama menyelenggarakan Bulan Industri Keuangan dengan baik. Wabil khusus untuk Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan, FKIJK, Himpunan Bank-Bank Milik Negara seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, Bank Kalbar, BCA, Pegadaian, Perbarindo Kalbar, Dana Pensiun Bank Kalbar, Bursa Efek Indonesia, serta Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, AAUI Kalimantan Barat, BPJS Ketenagakerjaan, serta industri keuangan lainnya yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Bulan Inklusi Keuangan tahun ini mengandalkan platform digital. Dilaksanakan dengan sangat baik dan sukses. Hal ini terlihat dari awareness masyarakat yang sangat-sangat tinggi sekali. 4 seri video literasi keuangan yang tayang setiap minggunya berhasil menarik 400.000 lebih penonton. 5 seri podcast berhasil menarik ribuan pendengar, serta lomba-lomba yang kita selenggarakan diikuti oleh banyak peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Ini adalah awal yang baik untuk terus mengenalkan industri jasa keuangan kepada masyarakat. Bulan Inklusi Keuangan tahun ini juga terasa sangat spesial dengan diluncurkannya produk kredit berbunga murah dengan syarat yang sangat mudah. Produk kredit kurma yang merupakan produk dari BPR Katulistiwa. Sebuah produk kredit ultramikro untuk melawan rentenir yang digagas oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kota Pontianak di bawah arahan Bapak Wali Kota Pontianak, yang produk ini memberikan bunga hanya 4,5% per tahun dengan proses kredit yang sangat cepat, yaitu maksimal 10 hari kerja. Produk kredit ini diharapkan bisa menjadi katalisator penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pontianak atas sumbangan ide dan produknya yang sangat disambut hangat oleh pelaku usaha mikro dan memang nyata-nyata bermanfaat untuk mereka. Akhir kata, saya atas nama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas kerjasama aktifnya, khususnya rekan-rekan lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, rekan-rekan influencer, serta rekan-rekan media sehingga kegiatan ini bisa terwujud, dan kami berharap ini adalah awal yang baik untuk kita terus bersinergi mewujudkan industri jasa keuangan yang kuat dan inklusif
demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2020 dengan ini saya nyatakan ditutup. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk seluruh masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat dan umumnya di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita kembali lagi masih di puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Kalimantan Barat 2020. Kita sudah sampai di segmen talkshow. Kali ini yang akan kita bahas adalah perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tapi kabar baiknya, karena hari ini narasumbernya spesial, jadi yang bisa Anda tanyakan dan informasi yang bisa Anda dapatkan tidak hanya tentang perlindungan konsumen, tapi juga berbagai tema lainnya tentang sektor industri jasa keuangan. Narasumber kita hari ini, Nazila, silakan. Ada Bapak Muhammad Rizky F. Purnomo selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena kesehatan jadi yang paling penting di masa pandemi saat ini. Betul sekali. Kemarin-kemarin cuma muncul via Zoom, berarti episode hari ini, puncak kegiatan kali ini menjadi sangat spesial sekali. Ya, sangat-sangat spesial karena ya ini kan puncak acara. Jadi buat OJK ini adalah suatu bulan di mana kita menyelenggarakan inklusi keuangan agar masyarakat lebih mengenal ya produk dan jasa dari industri keuangan.
Pak, saya mau nanya dulu nih Pak. Boleh, boleh. Karena saya ini kan mewakili masyarakat umum yang mungkin pada belum tahu ya, bulan inklusi keuangan itu sebenarnya apa Pak? Iya, bulan inklusi keuangan ini biasa kami OJK sudah melaksanakan beberapa tahun ini di bulan Oktober. Ya, bulan Oktober menjadi sangat spesial karena kita OJK ingin mengenalkan produk-produk dari lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Selama ini kan tingkat literasi di Indonesia ini sekitar 30-40%. Sedangkan inklusinya itu di kisaran 60-70%. Nah, karena kita ingin masyarakat mengenal produk-produk yang sudah di launching oleh industri, makanya kita menyelenggarakan bulan inklusi keuangan. Selain itu juga kita ingin agar masyarakat lebih aware, jangan sampai terkena produk-produk atau membeli produk-produk yang istilahnya bodong. Ya, Kayak investasi bodong. ya Pak, investasi bodong, betul. Kalau dari sambutan Pak Rizky tadi sempat menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan bulan inklusi keuangan 2020 ini atensi masyarakat sebenarnya luar biasa karena ada ratusan ribu yang menonton OJK Series misalnya, Betul. dan ada ribuan juga yang menyimak podcast seperti yang hari Betul. ini kita laksanakan. Gimana tanggapan OJK? Apakah puas dengan pelaksanaan bulan inklusi keuangan 2020 yang sudah berjalan kemarin? Ya, secara umum saya bisa bilang puas ya, karena begini, dalam kondisi yang sangat terbatas ya dengan COVID-19 ini pandemi, kita tidak bisa melaksanakan secara langsung. Bahkan beberapa acara harus dilakukan dengan seperti ini, podcast atau webinar ya. Tetapi mungkin ini juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita, bahwa sekarang masyarakat lebih senang melalui platform seperti ini secara digital. Ya, karena kan walaupun mungkin kita belum terbiasa, tetapi mau tidak mau dengan pandemi seperti ini kita menjadi terbiasa. Dan saya sangat puas karena antusiasme tadi ya, ribuan masyarakat ternyata walaupun ada kendala, masyarakat tetap antusias mengikuti acara, bahkan mengikuti lomba ya. Sehingga ini menjadi bahan juga untuk kita, mungkin kalau di tahun depan kita bisa menyelenggarakannya dengan dua model ya, webinar juga atau platform digital juga, dan nanti semoga kalau Mudah-mudahan pandeminya ya berakhir. pandeminya berakhir kita bisa lebih interaktif lagi ya. Baik, bisa lebih banyak lagi yang terlibat dan Betul, berpartisipasi betul. langsung, jadi angka literasi keuangannya juga bisa didongkrak. Iya, betul. Oh, ini Pak, saya mau nanya, gimana kesan Bapak untuk bulan inklusi keuangan tahun ini, tahun 2020 ini kan dilakukan secara virtual ya Pak ya? Betul. Yang bikin beda dari tahun sebelumnya itu kan lebih ke acara live. mungkin Betul ya. Kesannya gimana Pak? Iya, buat saya yang termasuk kaum kolonial ya. Jadi generasi kolonial ini memang agak terkaget-kaget sebenarnya. Tetapi untuk generasi milenial sebenarnya hal seperti ini menjadi suatu hal yang biasa. Ya. Dan saya melihat bahwa kalau kita melaksanakan dengan metode seperti ini ternyata responnya sangat bagus, harusnya kalau tidak ada pandemi ini bisa lebih maksimal lagi. Ya. Selain acara secara platform digital, bisa berinteraksi langsung dengan juga dengan masyarakat. Misalnya kita ingin melaksanakan lomba lari atau lomba cerdas cermat, itu kan harus platform digital seperti ini agak sulit. Jadi artinya ada beberapa acara yang sudah direncanakan kemudian dialihkan formatnya. Betul, formatnya harus dialihkan dan kita sesuaikan. Tetapi ternyata memang ya kalau untuk anak-anak milenial hal ini sepertinya sudah biasa. Ketika cerdas cermat diganti TikTok, ternyata masih tetap banyak Iya, peminatnya. betul. Jadi memang kita harus juga cerdas-cerdas mensikapi situasi ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi halangan buat kita lah. Baik. Pak, ini mau nanya lagi Pak. Tugas OJK itu sebenarnya apa Pak? Tugas OJK itu sebenarnya gampang kalau kita lihat tagline OJK itu hanya mengatur, mengawasi, dan melindungi. Ya. Mengatur itu mengatur industri jasa keuangan. Jadi OJK itu mengeluarkan peraturan bagaimana sebuah institusi keuangan itu beroperasi. Kemudian setelah kita membuat aturan, kita awasi
apakah industri atau institusi keuangan ini bekerja sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir kita juga melakukan perlindungan karena institusi keuangan ini kan berinteraksi dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini dirugikan oleh institusi yang sedang beroperasi ini. Oleh karena itu kita melakukan juga perlindungan konsumen, terutama khususnya konsumen yang berinteraksi dengan industri keuangan. Kalau misalnya ada kredit macet, ada yang ditipu investasi bodong misalnya, atau ada masalah-masalah semacam itu. Tapi sebenarnya kerjaan OJK ini apakah hanya mengurusi itu saja atau ada bidang lain? Nah, itu mungkin karena memang tingkat literasi kita masih rendah. Sehingga ketika ada masalah, barulah merasa Saya perlu OJK gitu. diperlukan OJK gitu. Padahal sebenarnya kalau tingkat literasi masyarakat ini sudah tinggi, OJK itu tidak diperlukan lagi sebenarnya. Karena masyarakat sejak awal sudah menyadari apa yang harus dilakukan ketika melakukan atau berinteraksi dengan industri keuangan. Apa yang harus dilakukan ketika memakai produk industri keuangan. Itulah makanya akhirnya OJK ini baru terasa ketika ada masalah. Ya. Karena tadi seperti data yang Bapak sebutkan, angka literasi keuangannya bahkan tidak sampai 50%. Literasi keuangannya itu sekitar 30-50%, 30-40%. Jadi itu sangat rendah. Di Kalbar ini sekitar 35% angka literasinya. Bahkan kalau kita bertanya gitu ya kepada setiap orang, terutama mahasiswa ya, kaum anak-anak milenial, apakah sudah punya produk jasa keuangan, apakah punya produk-produk keuangan? Pasti sebagian besar bilang tidak punya. Oke. Padahal setiap mahasiswa yang kuliah itu sebagian besar pemakai kendaraan bermotor, mempunyai asuransi kendaraan bermotor, ya kan? Bahkan juga membayar asuransi jiwa ya, jiwa jasara harja dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya. Ketika melakukan perpanjangan STNK, mereka harus membayar asuransi. Tapi sebagian besar bilang bahwa saya tidak punya asuransi. Berarti mereka nggak sadar aja bahwa yang selama ini ada di sekitar mereka ini adalah produk jasa keuangan. Betul. Itu yang ingin kita tingkatkan. Makanya OJK ini menyelenggarakan khusus 1 bulan Oktober ini untuk mengenalkan produk-produk, ya, kemudian juga mendekatkan masyarakat dengan industri, dan yang terakhir seperti tadi bahwa semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk yang dipakai atau dipergunakan. Nah Pak, bagaimana masyarakat bisa tahu info-info dari OJK Pak? Melalui kanal apa saja? Sebenarnya OJK ada juga Instagramnya ya, ojk.co.id. Ada juga websitenya ojk.co.id. Twitter juga ada ya. Banyak sebenarnya jadi. Itu melalui media sosial. Melalui media sosial ya. Kemudian OJK juga ada OJK TV ya. Kemudian juga OJK ini hampir setiap hari, setiap akhir minggu pasti ada juga konferensi pers. Jadi sebenarnya banyak sekali kanal-kanal untuk mengetahui apa dan bagaimana OJK itu. Info-info dari OJK. Betul. Karena kan masyarakat awam kan mungkin masih banyak yang belum tahu bisa dapat info. Ini kalau kayak aku ketipu atau ada yang investasi bodong, ini aku harus tahu dari mana kayak gitu ya Pak ya? Ya itu memang menjadi keinginan kita supaya masyarakat bisa lebih mengenal kanal-kanal untuk menyampaikan permasalahan maupun keluhan ya, terutama keluhan terkait pelayanan maupun produk dari industri jasa keuangan. Nah, kalau misalnya masyarakat memiliki keluhan tadi pengaduan terkait usaha keuangan itu ngadunya kayak gimana tuh Pak? Bisa melalui email atau bisa melalui telepon, bisa juga datang ke kantor OJK ya. Ya disampaikan saja misalnya asuransinya tidak diklaim, tidak bisa, atau tabungannya mau ditarik tidak bisa, atau bahkan
misalnya uangnya berkurang di bank atau seperti apapun, silakan datang ke OJK. Yang paling gampang mungkin datang ke OJK ya. Silakan menceritakan ke kantor OJK. Kalau misalnya mengadu ke OJK, kemudian ada pertanyaan, apakah sulit ngadu ke OJK itu? Apakah kemudian dipungut biaya ketika masyarakat datang? Enggak, gratis kok, OJK nggak memungut biaya apa-apa. Jadi tidak sama akan sekali. ada Tidak ada biaya sama yang sekali, dikenakan, ya. masyarakat bisa bebas datang dan mengadukan permasalahan yang mereka alami. Betul. Sepanjang 2020, permasalahan ataupun keluhan konsumen terkait jasa keuangan yang diterima oleh OJK, kebanyakan apa sih Pak? Tahun 2020 ini sebenarnya mayoritas adalah mengenai asuransi jiwa ya, yang ketika jatuh tempo tidak bisa dicairkan. Kemudian ada juga platform transaksi cryptocurrency ya. Ternyata masyarakat itu terkena investasi yang bodong melalui cryptocurrency. Kemudian ada juga aduan-aduan kecil-kecil mengenai tabungannya tidak bisa ditarik atau berkurang. Tetapi yang mayoritas mengenai tadi ya, jatuh tempo asuransi dan cryptocurrency. Boleh nggak kita bahas satu-satu? Siapa tahu Tribuners boleh. yang menyaksikan acara ini juga mengalami masalah yang sama ya Boleh, Nazila boleh ya? ya. Nah, misalnya tadi terkait dengan asuransi jiwa yang tidak bisa dicairkan, kebanyakan masalahnya karena apa Pak Rizky? Ya, memang ada beberapa keluhan bahwa asuransi jiwanya ketika jatuh tempo tidak bisa dicairkan ya. Salah satu penyebabnya selain perusahaannya juga bermasalah, artinya ada kesulitan likuiditas. Kemudian ada juga ketika mengajukan klaim persyaratannya tidak lengkap. Nah, dan yang terakhir yang mungkin juga yang banyak juga dilakukan adalah ketika masyarakat yang melakukan pengaduan ini salah pengertian mengenai produk asuransi ini. Gitu. Jadi produk ini kan bukan asuransi, berbeda dengan investasi. Jadi ketika mencairkan kenapa jumlahnya lebih sedikit, padahal memang di perjanjiannya disebutkan bahwa dalam jangka waktu sekian periode ini tidak akan menghasilkan dahulu. Berarti balik lagi literasi keuangannya tadi. Betul, memang literasi yang paling utama karena ketika membeli atau memakai produk asuransi ini masyarakat tidak membaca. Harusnya masyarakat membaca dan walaupun sudah dijelaskan oleh penjual asuransi ini, tetap saja karena mungkin sudah lupa atau karena tidak begitu paham dengan produknya, sehingga mereka beranggapan bahwa ada unsur-unsur penipuan gitu. Padahal sebenarnya jelas-jelas tercantum di dalam kontraknya juga. Itu karena kontraknya yang cukup panjang kayaknya ya Pak ya. Jadi capek bacanya ya. Kan kebanyakan kan orang ditawarkan untuk ikut asuransi, mau ikut asuransinya ini mungkin yang dibaca cuma poin-poin yang di tulisannya agak-agak besar ya. Yang tulisannya agak kecil-kecil itu udah. Dan kalimat terakhir, Anda setuju atau tidak Ya, gitu, terus tanda karena tangan. udah capek mau baca ya udahlah Nah, ikut aja gitu. itu juga OJK juga mengatur tadi ya. Jadi ada namanya peraturan mengenai perjanjian. Sejak adanya OJK ini industri maupun lembaga jasa keuangan pertama-tama ketika melakukan kontrak atau perjanjian dengan nasabah harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Nah, jadi secara detail. Nah, yang terkadang ketika industri sudah menjelaskan, itu tadi akhirnya karena dijelaskannya panjang, dia nggak ingat. Tapi sebenarnya yang salah siapa? Masyarakatnya apa yang menawarkan jasa asuransinya? Saya tidak bisa bilang salah masyarakatnya atau industrinya ya, karena begini, karena seperti tadi industri sudah diatur dan sudah ada tata caranya bahwa ketika akan melakukan kontrak dengan nasabah atau ketika nasabah akan membuka tabungan agar disebutkan poin-poin yang penting, terutama hal-hal yang mendetail yang kira-kira akan merugikan nasabah di kemudian hari. Baik, berarti pelajaran yang bisa diambil oleh Tribuners dari kasus-kasus ini adalah lebih teliti lagi ketika tanda tangan ataupun berurusan dengan sektor jasa keuangan, apapun itu. Ya. Jadi masyarakat memang dituntut harus lebih pintar ya Pak? Iya, literasi tadi saya Iya. bilang harus literasi ya. Harus lebih pintar.
Yang tadi Pak Rizky sebutkan cukup banyak juga kasusnya Tribuners adalah investasi bodong. Mudah-mudahan Anda yang menyaksikan acara ini bukan menjadi salah satunya, tapi kasus investasi bodong ini seperti tidak habis-habis, ada saja modus yang digunakan. Iya. Apa biasanya kesalahan para korban yang berhasil termakan investasi bodong? Iya, terutama ini yang jadi masalah sebenarnya ketika masyarakat itu tergiur oleh imbal hasil yang sangat besar. Ya. Misalnya ada orang yang menawarkan investasi, mereka selalu menjanjikan keuntungan yang sangat besar atau imbal hasil yang sangat besar. Ini yang menyebabkan masyarakat tergiur. Oleh karena itu sebenarnya untuk menghindari kita terjerumus dalam investasi bodong ini sebenarnya cukup mudah, ada dua, logis dan legal. Logis dan legal. Iya, itu aja, cuma 2 L, logis dan legal. Pertama, ketika logis adalah ketika imbal hasil yang diberikan itu tidak lebih besar atau kira-kira lebih kurang sama dengan imbal hasil yang diberikan oleh industri. Berapa imbal hasil yang dianggap logis? Kalau 20% keuntungan misalnya, logis nggak? Ya, nggak mungkin lah kasih orang 20% ya. Itu dia ya. Ya, karena Berarti kan logisnya berapa ambang batasnya Pak Rizky? paling mudah sekarang ini adalah melihat kepada deposito, deposito perbankan. Itu adalah patokan yang paling mudah ya, karena kan kalau kita ke bank itu kita bisa melihat di counter berapa sih suku bunga deposito. Nah, keuntungan itu lebih kurang itu sekitar 2% sampai 3%. Ya, jadi kalau misalnya saya kasih contoh deposito itu 5%, berarti lebih kurang sekitar 7 sampai 8%. Per tahun ya, per tahun bukan per bulan. Bukan bulan ini Anda investasi 200.000, bulan depan bisa dapat keuntungan uang Anda kembali jadi 250.000, itu udah pasti nggak logis. Nggak logis, itu udah pasti. Ya. Nah, tetapi selain logis ada satu lagi adalah legal. Ya, kadang-kadang investasinya sudah benar-benar logis. Ya tadi misalnya pemberian suku bunganya pun tidak terlalu jauh dengan keuntungan dari deposito. Tetapi kita harus melihat juga kepada legalitasnya. Apakah lembaga yang menawarkan investasi ini terdaftar atau mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Harus ada izin OJK-nya Ya, dulu. harus ada izinnya juga dulu. Tapi seperti tadi saya bilang, saya selalu mengedepankan logis dulu. Ya. Bukan legal dulu gitu. Biasanya kan orang-orang nih atau masyarakat ini lebih senang lihat berapa untungnya. Ya, gitu dulu kan gitu ya. Benar. Bukan lihat ada izinnya enggak. Biasanya pasti berapa untungnya. Nah, kalau untungnya sudah ekstra besar, wah itu sih udah pasti nggak salah, udah langsung nggak ada. Tapi kalau izin, kalau kita lihat izinnya, ada OJK, tetapi bisa saja terjadi penyimpangan, dia menawarkan dengan suku bunga yang tinggi. Oh ini nggak benar juga nih gitu. Jadi lebih baik makanya dari awal kita mulai dengan logis dulu lah. Baik, Pak Rizky tahan dulu. Ini kan menarik tadi Bapak bilang, ada juga mungkin perusahaan yang terdaftar di OJK tapi melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada usaha jasa keuangan yang mungkin berpotensi melakukan penyimpangan? Iya, itulah makanya tugas OJK salah satunya adalah mengawasi. Ya, kita tidak menutup mata bahwa masih saja terdapat oknum-oknum ya, yang melakukan kecurangan walaupun di institusi yang sudah resmi atau misalnya sudah mendapatkan izin dari OJK. Ada saja oknum-oknum yang berbuat curang. Ya. Nah, seperti ini memang harus dilakukan oleh OJK. Masyarakat tidak bisa melakukannya. OJK lah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, dan ini dilakukan oleh OJK. Misalnya ada perusahaan financial teknologi yang menawarkan konsultasi keuangan, tetapi ternyata di balik itu juga menawarkan juga investasi. Ini yang lagi hits nih, Ya, fintech ya ini. betul. Jadi kita harus melihat juga bahwa izin yang dikeluarkan adalah konsultan, ternyata dia mengeluarkan investasi. Ternyata misalnya kita memberikan izin mengenai transaksi misalnya saham, ya. Kemudian dia melakukan juga pembukaan reksadana. Jadi harus dilihat juga sebenarnya. Nah ini kadang-kadang seperti tadi saya bilang ada oknum-oknum
yang berbuat curang ya. Itu Berarti tidak terima bisa kasih karena ada OJK, jadi ada yang mengawasi. Betul, Nah Pak, untuk sekarang ini kan udah zaman canggih ya Pak ya. betul. Udah ada pinjaman-pinjaman online Ah, itu dari iya. aplikasi Google Store atau App Store. Nah itu tuh kan banyak aplikasi-aplikasi yang kita nggak tahu itu legal atau nggak legal. Nah buat masyarakat umum untuk tahu itu resmi udah atas izin OJK itu gimana Pak? Ada di aplikasi atau? Iya, kalau ada di aplikasi itu hal yang sangat mudah ya, karena lambang OJK ada di mana-mana. Tempel aja Kadang-kadang logo ditinggal OJK ditempel gitu aja ya. lah. Itu belum pasti udah dapat izin ya Pak Belum, ya? belum. Nah, jadi memang harus yang paling aman adalah menghubungi OJK. Ya, tanya kepada OJK apakah benar lembaga ini mempunyai izin. Tetapi OJK setiap bulan menerbitkan seperti misalnya fintech ya, daftar fintech yang sudah mendapatkan izin. Kemudian juga bisa melihat ke websitenya OJK, Bisa dicek Pak? bisa dicek ya kan. Sekarang udah canggih tadi kan, Iya. ya daripada nelpon ngomong males kan gitu ya, udah jari aja yang Nggak bekerja. males kok. Ya Kalau kan? ngobrolnya sama Pak Rizky juga asik lah. Jari-jari saja yang bekerja ya kan. Siap. Cukup jari-jari saja yang bekerja, tinggal cek lihat oh ada namanya ternyata ya itu gitu. Oh berarti itu resmi. Resmi ya Iya. gitu. Lebih mudah daripada kita telepon mesti muter Berarti dulu segala. Tribuners, jika memang Anda merupakan salah satu yang sering meminjam atau mungkin berniat meminjam melalui pinjaman online, tadi tips dari Pak Rizky bisa diperhatikan. Dicek dulu apakah tempat Anda ingin meminjam sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apakah benar-benar ada di rilis resminya OJK. Itu dulu ya. Kalau sekarang kan tren fintech seperti yang tadi kita bahas ini memang benar-benar sedang membumi gitu ya Pak. Ya. Mulai dari aplikasi belanja seperti Shopee sudah punya, ada Tokopedia juga mereka sudah punya, bahkan sekarang ada Grab dan yang lain-lain mereka sudah punya jasa pinjamannya begitu. Apa yang bisa disarankan kepada konsumen untuk bijak melihat pinjaman-pinjaman online ini? Ya, kalau pinjaman online ini terutama sebelum minjam itu harus melihat juga pertama kemampuan untuk mengembalikan dulu. Itu ya. Kalau kita kan pinjam uang itu karena ada kebutuhan mendesak atau karena kita tiba-tiba harus mengeluarkan biaya yang besar ya. Tadinya kita beranggapan bahwa cukup dengan sekian, kemudian ternyata ekspektasinya hanya sedikit, ternyata banyak. Jadi ada kebutuhan mendesak, ada kebutuhan yang tiba-tiba, kemudian juga mungkin kita mau melakukan investasi. Ya. Nah, tetapi semua itu harus dibarengi dengan kemampuan dulu kita. Kita mau minjem, ada nggak penghasilan kita? Ada nggak alokasi dana untuk mengembalikan? Jadi kita harus lihat dulu kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengembalikan ya sebaiknya jangan minjem. Harus cerdas juga, karena kalau misalnya pinjaman online, belajar dari beberapa kasus yang booming, ini kan batas waktu pengembalian katanya lebih pendek ya dibandingkan pengembalian pada umumnya, dan bunganya lebih tinggi. Ya, karena pinjaman online ini mengenakan suku bunga yang tinggi karena mereka tidak punya jaminan. Oh, oke, betul. Ya. Karena mudah sekali cairnya. Ya, pertama karena mudah, kedua karena tidak ada jaminan. Kalau kita datang misalnya ke bank, kan bank akan minta jaminan atau agunan ya. Misalnya kita mengagunkan motor, atau kalau kita ke Pegadaian pun misalnya kan harus ada emas yang kita agunkan. Jadi karena tidak ada jaminan, makanya suku bunganya menjadi lebih tinggi. Saya tuh jadi ingat kata sambutannya Pak Rizky tadi loh Nazila, ada program baru yang namanya Kurma ya Pak, Oh, ya. untuk melawan rentenir. Betul. Jadi daripada bingung-bingung pinjaman online, khawatir mungkin bunganya terlalu tinggi dan sebagainya, mungkin ada alternatif lain untuk masyarakat Kota Pontianak dengan si Kurma ini. Ya, betul. Kurma ini memang untuk usaha kecil menengah ya sebenarnya. Memang tidak terlalu besar pinjamannya sampai dengan 10 juta. Tetapi suku bunganya sangat rendah. Seperti tadi sekitar 4,5% ya. Ini sangat rendah, bahkan lebih rendah dari kredit usaha rakyat yang di launching oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini memang sangat-sangat rendah, bunganya rendah, jangka waktunya juga ya singkat juga ya, paling lama 1 tahun, tetapi juga prosesnya cepat. Paling lama 2 minggu atau 10 hari, bahkan 10 hari kerja itu sudah bisa dicairkan.
Dan ini memang khusus untuk melawan rentenir ya. Karena kalau kita ketahui rentenir itu mereka memberikan suku bunga yang tinggi juga gitu. Benar. Karena ya tadi sebenarnya sama karena kan tidak ada jaminan juga. Tetapi kurma ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak ya terutama untuk melawan rentenir. Baik, gimana Nazila terkait rentenir, dan ini pernah nggak sih dengar keluhan masyarakat atau cerita-cerita tentang pinjaman uang yang akhirnya berujung pada bunga yang wah tinggi sekali, mungkin beberapa kali lipat dari Pernah dapat pinjaman. cerita ya, salah satu teman minjam pinjaman online di media sosial. Maksudnya dia download aplikasi, Aplikasi ya. terus pinjam, tidak mampu bayar Pak. Tidak mampu bayar. Dia pikir masalahnya udah selesai karena dia telepon terus kan, ditelepon, di SMS sampai ada kontak yang ada di HP itu di SMS sama perusahaan ini. Oh. Jadi ya. kayak misalnya di kontraknya tuh ada 100 nama. Ya. Dan 100 nama itu di SMS semua, Pak. Waduh, serem ya. Serem ya. Itu kan dia pikir setelah ditelepon di SMS udah selesai masalahnya. Ternyata 1 atau 2 bulan kemudian tiba-tiba pinjamannya yang awalnya cuma 1 juta atau 2 juta jadi 10 atau belasan juta. Itu kayak gimana tuh, Pak? Apakah memang logis ketika misalnya bunga pinjaman menjadi nilainya berkali-kali lipat dari jumlah pinjaman pokok? Nah, ya, jadi saya lanjutkan ya tadi. Pertama kita harus punya kemampuan dulu ya membayar. Kedua kita juga harus milih-milih ya. Kalau kita punya kemampuan tetapi kita sembarangan, ya itu tadi akhirnya ada yang suku bunganya terlalu tinggi ya. Tetapi saya melihat mungkin ini jangan-jangan pinjaman online-nya ini nggak resmi nih, jangan-jangan nih ya. Karena sangat-sangat tinggi bunganya dalam jangka waktu 1-2 bulan sudah menjadi berkali-kali lipat gitu. Karena kalaupun resmi itu kita juga memberitahu kepada perusahaan pinjol atau pinjaman online ini agar suku bunganya juga jangan terlalu tinggi. Ada batas atas nggak sih Pak? Batas atas tidak ada sebenarnya. Batas atas tidak ada, tetapi kita menyarankan agar tidak terlalu tinggi. Karena kan kalau di bank itu ada suku bunga dasar kredit. Betul. Ya, jadi kalau di perbankan itu kita nasabah kalau mau minjem uang di bank itu bisa melihat counter rate-nya kira-kira sekian, sama seperti deposito. Nah, itu juga sama dengan pinjol ini juga. Sebenarnya kita harus pilih-pilih juga nih kasih pinjaman berapa. Tapi kalau udah kejadian sampai kayak kejadian tadi itu kan Bisa dibilang teror dong ya? Ya, itu yang makanya tadi saya bilang kembali kepada kemampuan kita. Kita harus punya kemampuan dulu untuk melakukan pembayaran. Berarti Ada kalau alokasi dana. sudah kejadian, nggak ada cara lain selain konsumen melunasi pinjamannya itu? Iya, konsumen bisa saja melakukan diskusi ya semacam itu, melakukan meminta, ada cara-caranya seperti meminta perpanjangan jangka waktu, meminta penurunan suku bunga ya, bisa juga meminta adanya misalnya pengurangan denda ya, macam-macam caranya gitu. Tapi sekarang bagaimana caranya kita bisa melakukan diskusi ya dengan peminjam untuk memberikan keringanan sebenarnya. Pak, kalau misalnya aplikasi itu tuh enggak resmi dari OJK, tapi si konsumennya pengen nyadu ke OJK, bisa tuh enggak? Bisa saja mengadu ke OJK ya. Bisa. Karena kalau pinjaman online ini sebenarnya masih di bawah pengawasan OJK. Tetapi untuk penyelesaian permasalahannya ini akan sulit gitu. Karena kan izinnya bukan dari OJK ya kan. Bahkan yaitu tadi mungkin mereka mempunyai aturan yang tidak sesuai dengan aturan OJK gitu. Tapi kalau mau diskusi ketemu buat cari solusi kayaknya mungkin susah Pak. Karena sifatnya online ya, nggak ketemu langsung. Sistemnya kan Iya. kayaknya perusahaannya ada di luar daerah gitu. Kayak kita di Nah, Pontianak, berarti mungkin ini perusahaannya membuka di kota. mata dan kesadaran kita bahwa memang literasi keuangan terkait dengan inklusi keuangan ini juga menjadi sangat penting ya Pak Rizky ya. Betul. Jadi memang tadi makanya saya minta supaya kalau kita mau melakukan pinjaman online, lihat dulu kemampuan kita. Kemudian baru kita pelajari suku bunganya, persyaratan-persyaratannya. Dan jangan sembarangan accept yes ya. I agree I atau agree, accept yes gitu ya. Karena dia mengakses kontak ya, Pak. Betul. Nah, ini yang menarik. Kita tuh segmen talk show di puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Kalimantan Barat 2020 ini sudah hampir selesai. Jadi kurang dari 5 menit lagi. Yang kita bahas hari ini tuh sebenarnya masih sedikit ya kan Pak, dibandingkan dengan informasi-informasi yang bisa didapatkan kalau mengakses websitenya OJK atau tadi Betul. menghubungi kontak-kontak OJK. Iya.
Eh, Memang yang paling mudah adalah sebenarnya adalah jari-jari yang bekerja daripada kita menelpon atau misalnya kita datang ke OJK ya. Bisa melalui email, yang paling gampang sebenarnya melalui email untuk melaporkan kejadian atau perkara-perkara misalnya ada hal-hal yang kurang mengenakan bagi nasabah. Baik. Ya. Buat saya sih kalau saya mungkin sebagai generasi kolonial senangnya nelpon ya, harus ngomong, tapi kalau generasi milenial ini melalui jari-jari lebih enak lah ya. Jadi saya harap jangan sungkan-sungkan, silahkan. Kanal apapun yang akan digunakan, OJK akan siap membantu. Betul. Ada batas waktu nggak ketika misalnya kirim email, mungkin berapa lama akan ditindaklanjuti oleh OJK? Kalau OJK tidak lama-lama, paling lama 1-2 hari pasti sudah direspon, dibalas ya. lah emailnya ya, sudah akan ada responnya. Baik, di akhir acara ini Pak Rizky, saya ingin tanyakan bahwa ini kan bulan inklusi keuangan berlangsung selama 1 bulan, Betul. 31 hari kurang lebih. Mungkin masyarakat juga perlu tahu, kenapa sih perlu literasi keuangan, kenapa bulan inklusi keuangan menjadi sangat krusial untuk dilaksanakan? Iya, sebelum masyarakat itu menggunakan produk, ya biasanya kan harus paham. Kemudian selama ini kami melihat bahwa masyarakat itu lebih sering melakukan tindakan yang terburu-buru ketika melakukan atau berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Oleh karena itu kami ingin sekali lagi ada waktu paling enggak dalam setahun ini 1 bulan kita diingatkan terus, ya, diingatkan terus mengenai produk, mengenai bagaimana kalau kita mau melakukan pengaduan, diingatkan terus mengenai cara-cara mengenali produk yang baik ya. Jadi kita melakukan ini supaya masyarakat semakin mengenal produk dan yaitu tadi semakin ke depan masyarakat akan semakin membutuhkan interaksi dengan industri keuangan. Kami ingin supaya di kemudian hari jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik. Pak Rizky, tinggal 1 menit lagi, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Tribuners yang menyaksikan acara ini? Silakan. Ya, teman-teman Tribuners yang saya muliakan, sebaiknya seperti tadi saya bilang, sebelum kita melakukan interaksi dengan industri jasa keuangan, kenalilah dulu produknya, ya, dan jangan sampai kita terjerumus investasi bodong. Supaya tidak terjerumus investasi bodong, yang kita lakukan cukup 2. Ya, logis dan legal. Logis imbal hasilnya dan legal tercatat di OJK atau mendapatkan izin dari OJK. Itu saja menurut saya. Baik, terima kasih Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Pak Muhammad Rizky Purnomo yang sudah hadir hari ini di puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Kalimantan Barat 2020. Nazila, terima kasih banyak sudah hadir hari ini menemani saya di sini. Gimana, terjawab nggak pertanyaan-pertanyaannya? Sebenarnya sih masih banyak yang pengen tanyakan ya, Pak. Kurang ya kalau cuma beberapa Waktunya puluh kurang. menit ini. Iya, kayaknya masih banyak yang pengen saya tanyakan gitu Pak. Mungkin nanti ketemu langsung ya kayaknya. Boleh ya. Atau tadi seperti Pak Rizky bilang, ada banyak kanal yang bisa dimanfaatkan Iya. juga. Betul. Silahkan digunakan jari jemarinya tidak hanya untuk bersenang-senang, berselancar di dunia maya, tapi juga mencari informasi terkait dengan literasi keuangan. Tribuners, kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Kita setelah ini akan umumkan pemenang lomba yang tadi sudah disampaikan Pak Rizky ya. Ada berbagai lomba di Bulan Inklusi Keuangan Kalimantan Barat 2020. Kami segera kembali.
uang dan emas. Pastinya. Kan? Literally Iya uang dan dong. emas karena Jadi hadiahnya ada tabungan dan emas. setuju sekali, dan ini adalah bentuk apresiasi dari OJK sendiri untuk seluruh masyarakat Kalimantan Barat yang sudah turut berpartisipasi di seluruh lomba seluruh lomba yang diselenggarakan pada bulan inklusi keuangan OJK Kalimantan Barat di tahun 2020 ini. Ada berapa banyak sih sebenarnya yang ikutan lomba ini? Yang Ramai ikutan banget. ini, sampai susah nyebutnya saking ramenya. Rame ya. Di awal-awal tuh kayak, loh kok belum ada, tapi mungkin belum terpapar materi kali ya. Oh, oke. Udah mulai menonton, menyaksikan web seriesnya OJK, dan terus juga untuk aku akhirnya mengakses TikTok. Di minggu-minggu terakhir kita sampai kayak hampir tidak terbendung, peserta banyak sekali. Ih, luar Dari biasa. seluruh usia ada ibu-ibu, ada remaja, semuanya ada. Nah, senangnya dengan begitu berarti pesannya Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan literasi keuangan terkait dengan bulan inklusi keuangan 2020 ini bisa berjalan dengan lebih baik. Pastinya, dan memang agak sedikit berbeda seperti yang disampaikan Pak Rizky tadi. Sebelumnya mungkin tidak pernah dilakukan secara virtual. Betul. Kali ini semuanya secara virtual. Kalau tadi semua perlombaan yang sudah disetting awalnya, tadi ada cerdas cermat dan segala macam, dialihkan dengan apa sih yang sedang tren saat ini. Gitu, ada video literasi. Kalau video literasi kalau cuma hanya ditonton kan kurang ya. Betul. Seperti kayak, wah ini Ini beneran udah meresap meresap nggak nih? Kalau gitu ini kalau makanannya udah bisa dihirup belum nih, aromanya belum Asik tentu banget. kan? Jadi setidaknya ada 3 lomba yang dilaksanakan. Yang pertama, Yang pertama ada lomba menulis resensi, ada 2 lomba ini yang berkaitan dengan video literasi. Yang pertama adalah menulis resensi video literasi, dan kedua ada impersonate, dan ini harus menyaksikan, ini berarti niruin dong ya. menirukan tokoh-tokoh yang ada di video literasi yang diperankan oleh Meme Daeng dan teman-teman. Can you? Saya cuma ingat satu, Ja. Coba. Nice. Boleh lah ya, mudah-mudahan itu Itulah. jadi racun yang melekat Itu kan. untuk yang menyaksikan. Ya, jadi memang kalau kita tonton itu di awal mereka membahas tentang investasi saham. Ternyata investasi saham itu tidak sulit ya. Kita pikir kita harus duduk di bursa efek gitu, ngeliatin saham. Merhatiin aja pergerakan angka-angka. saham, merhatiin pergerakan gejolak ekonomi dunia Iya gitu kan, ya. sedangkan itu bikin kepala pusing, ya kan? Benar. Tapi ternyata dengan bisa berinvestasi di rumah aja kita udah bisa main saham. Benar. Dan contohnya itu ada di ini yang jadinya tiba-tiba kaya aja. Beli pecel sampai 100 porsi, iya kan, di awal itu luar Berarti biasa. yang mungkin belum menyaksikan kan? terus bingung ini OJK series yang mana ya? Yang Boleh mana ya? disaksikan dong di Instagramnya Meme Daeng, karena di sana ada berbagai macam video terkait literasi keuangan Ya. yang bisa Anda simak dengan style yang pastinya nggak akan membosankan dan nggak akan bikin kening berkerut. Ya, setuju. Oh. Selain ada lomba resensi dan impersonate, dan juga OJK juga turut serta ambil andil di tren masa kini. Apa tuh? Lomba TikTok. Lomba Ini TikTok. dong, Kalau keren. TikTok tuh TikTok. Sudah. Karena bukan anak TikTok, jadi nggak tahu. Nggak tahu ya. Aku begini. Nah, jadi di lomba di TikTok itu sendiri sudah ada musik yang kami sediakan, yang OJK sediakan, juga ada contoh gaya yang bisa diimprovisasikan. Yang paling penting adalah ketika video ini di-share, edukasi atau literasi tentang inklusi keuangan itu sampai ke masyarakat. Yang penting ilmunya nih, Nah, informasinya bisa diserap dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu betul yang penting. sekali. Jadi semua pemenang yang sudah kita pilih itu sebenarnya sudah hadir bersama kita Oh via iya? Zoom. Oh boleh dong kita sapa ya? Boleh kita sapa, ini yang terpilih tapi belum tahu ini juara berapa ya. Memang sengaja kita simpen. Gitu. aku menang tapi juara berapa ya? Juara Ayo dong berapa kita lihat. ya? Boleh. Kita siapa ya? Kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu, mungkin boleh langsung mengaktifkan kameranya, jadi bisa kita sapa, karena nanti harus berinteraksi dengan kita gitu. Ketika kita sebutkan namanya, misal juara favorit TikTok, Yeay, misalnya harus gitu kan? Rian Dani gitu, harus hai, gitu, Oke lah. ya kan? Sip. Kita mulai dari mana dulu nih? Ada Kita impersonate mulai dulu, dari kita mau mungkin TikTok. resensi dulu. Oke. Wah, ini kita kan menghargai karena ini adalah lomba yang cukup, mungkin di antara semua lomba, setiap lomba itu pasti punya tantangannya masing-masing. Kalau resensi itu kan agak double gitu ya. Cameo-nya Ada dong. cameo-nya tidak sembarangan, ada Mbak ini.
oh tidak begitu. Tidak begitu ya. Ini kayak bagi rapot. Ini kayak online graduation gitu. Ini Asik menunggu deh. detik-detik siapa yang akan lulus di bulan inklusi keuangan 2020. Nah, Oke, karena ini memang pesertanya kalau kita lihat dari pemenangnya sendiri ini dari usianya nih bervariasi gitu. Bahkan dari anak-anak SMA yang mungkin bosan kali ya kelas online, yang mungkin menunggu gitu. Mungkin pengen ngerjain sesuatu tapi menghasilkan gitu. Menghasilkan ilmu dan juga menghasilkan pastinya apa? Uang dan emas. uang dan emas ketika menang di hari ini gitu. Boleh ya kita sapa? Kembali boleh dinyalakan semuanya kameranya, boleh pasang wajah yang Wajah paling bahagia. Wajah paling bahagia hari ini Anda karena semua adalah pemenangnya. di puncak bulan kegiatan bulan inklusi keuangan kali ini kita tidak hanya membagikan giveaway, tapi giveaway tetap akan kita bagikan. Jadi buat yang menyaksikan, jangan kemana-mana, tetap berpartisipasi untuk melihat siapa-siapa saja yang memenangkan lomba kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita juga akan bagikan giveaway. Ada 10 giveaway tentu 10 saja. giveaway seperti biasa. Sudah tidak sabar lagi, ayo kita bacakan saja. Boleh? Oke, kita mulai dengan lomba resensi tingkat SMA atau tingkat SMU dengan hadiah tabungan simpanan pelajar. Wah, jadi ini bahkan OJK tidak sembarangan memberikan hadiah. Ini hadiah untuk mengajarkan sedari dini untuk berinvestasi. Asik, Ya ada kan? simple namanya, simpanan pelajar. Boleh kita bacakan dari juara ketiga dulu? Dari juara ketiga, bersiap-siap. Saya bacakan dari sekolahnya dulu ya. Ini dari SMA Negeri 1 Sungai Raya. Nanda Pradipta. Nanda Pradipta, boleh di Yang mana sih Nanda? unmute dulu Nanda Pradipta. Saya pengen ngobrol dong sama Nanda ini. Boleh di highlight? Nanda, hai. Nanda kalau, oh ada ya. Hai Nanda. Hai, selamat ya juara 3 mendapatkan tabungan simpanan pelajar senilai 1 juta. Yeay. Gimana seru nggak kemarin nonton video yang Iya. Wah, kan ada di Kuburaya nih. Ah, mantap. Bagaimana perasaannya Nanda? Ya, sangat senang sekali karena nggak nyangka juga bisa menang. Oh, lomba perdana Nanda saya. masih deg-degan aja goyang-goyang, Lomba- kameranya udah menang loh Nanda. Nanda gimana kesannya menonton video literasi OJK Nanda? Banget sih. Terserap ilmunya. Terima kasih Nanda. Nanti hadiahnya bisa diambil di kantor Tribun Pontianak. Nanti administrasinya akan diselesaikan di sini ya. Kita beranjak ke juara 2 tingkat SMA. Ini harus disebutkan bersama-sama karena bareng tinggal 2 nih. Oh iya. Oke. Iya kan? Jadi juara 2 saya dari SMA-nya lagi ya. Boleh. silakan. Dari SMA kalau tadi kita dari Sungai Raya, Kuburaya, kita agak jauh dikit ke Kabupaten Sanggau. Ini berbatasan. Dari SMA Negeri 2 Sanggau atas nama Anindya. Naswan India mendapatkan tabungan simpanan pelajar senilai 2 juta rupiah. Hai. Manis banget senyumnya. Lain kalau menang tuh senyum-senyum ya dia. Cerah dia. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nanda bisa lebih dekat dengan mikrofon, suaranya kurang jelas terdengar. Naswa. Oke, Naswa. Halo Naswa, bisa mendengar kita? Oke. Ada ya. Oke, selamat ya Naswa. Semoga bermanfaat hadiahnya gitu ya. Betul. Bisa digunakan untuk proses belajar mengajarnya ke depan ya. Iya, Naswa namanya juga ya. simpanan pelajar ya. Ini Betul. bisa diinvestasikan untuk kuliah nanti. Jadi kalau bisa jangan diambil tabungannya.
Diinvestasikan dulu. Diinvestasikan oke. lagi gitu, ya kan? Nah, gimana? Terus ini pemenang utama kan Pemenang udah tahu, utama. Sudah siapa dong? Ini pemenang utamanya ini adalah mendapat hadiahnya paling tinggi, hadiahnya adalah tabungan simpanan pelajar senilai 4 juta rupiah. Halo Dian Febriana dari SMA Nadlatus Syubhan Pontianak. Halo, Dian Febriana. Hai Dian. Halo. Hai Dian. Annyeong Dian. Ria Imnida. Ini bukan anak drakor. Bukan anak drakor ya, tapi ini Beda anak nih. video literasi inklusi Yoi. keuangan. Dian kemarin Mantap. yang dibuat resensinya itu video yang mana? Video yang mana? Kan ada 4 episode tuh, Dian. Oh, yang nabung emas. Oh. Yang ternyata si Ibu Tikanya itu dengan Pak OJ-nya itu tertipu. Nah, apa yang dipelajari Dian dari video yang kemarin Dian buat resensinya? Ya, Dian ya. Berarti ini 4 juta investasi emas. Investasi nanti, wah kalau ini enggak apa-apa. Diambil tapi diinvestasikan lagi. Karena kalau emas tuh kalau beruntung kalau harganya lagi naik, Oh betul, sekarang juga harga emas lagi bagus-bagusnya. iya, dan jangan mikir kan masih anak SMA buat apa nabung itu tuh mak-mak jangan. Oh, Nanti dah mak-mak udah nabung berlian. Amin. Oke, Amin Mak. ya. Baik. Baik. Thank you Dian. congratulations Dian. Oke, nanti hadiahnya untuk seluruh pemenang kami infokan untuk bisa mengurus administrasinya di kantor Tribun Pontianak. Oke, masih ada 6 orang yang pastinya enggak 6 orang juga sih. Ini Ada pasti- 3 orang lagi, Ah. tapi untuk tingkat mahasiswa dan ini tabungannya, hadiahnya adalah tabungan emas. Sedari Tabungan mahasiswa emas. udah menabung emas. Ini enak nih karena tabungan emas, jumlah gramnya sama, harga emasnya terus meningkat. Iya, ini untuk juara 3 mendapatkan tabungan emas senilai 2 juta rupiah dari gantian lah dari dia yang menyebutkan ininya, kampusnya. Baik. Ini dari STAK ATN Pontianak. Atas nama Victoria Dekalisa. Halo Victoria Dekalisa FRDL. Hey girl, hey girl. Hai. Victa, STAK ATN itu apa sih kepanjangannya? Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Wow, luar biasa. Kenapa di depan pintu? Biar rezekinya masuk. Biar lancar gitu Biar ya. lancar rezekinya harus Kirain depan ada feng pintu. shui tertentu gitu. Oh gitu. Soalnya katanya kalau di depan pintu sulit jodoh. Nggak apa-apa sulit jodoh, yang penting dapat tabungan emas. Bener juga. Selamat ya mendapatkan tabungan emas senilai 2 juta rupiah. Nanti hadiahnya bisa diambil di Tribun Pontianak. Kalau ini juara 3 nih. Wah, Oke. juara 3 ini aja itu tabungan emasnya 2 juta. Ya kan? Yang berikutnya ada Jo- berapa ya? Oh, ada 3 juta tabungan emas untuk juara 2 dari Untan Pontianak atas nama. Maya Sari. Hei Maya. Nih sebagai alumni saya turut berbangga ya. Hei Maya. Maya terkejut, Maya kayak, hah? Masa sih? Lebih ekspresif Oh. gitu. Jangan mengeluhkan lagi kuliah online ya Maya ya. Udah Ya, cukup beli kuota. Udah cukup beli kuota sampai 2020, 30, 40. Mantap. Ya? Oke ya Maya ya. Selamat. Kalau kemarin Maya video yang mana yang jadikan resensi? Kan episode kedua ya ternyata ya. Dan ternyata hadiahnya relate. Dapat tabungan Emas. emas. Nah, kalau ini insya Allah nggak ditipu ya. Jadi ini rencananya emasnya mau diinvestasikan atau mau langsung diapakan? Iya. Bimbang. Dia bingung. Boleh diskusi dulu rembukan. Nanti tutup ya.
Enggak, bercanda. Oke ya. Oke. Gurau ya. Nah, berarti ada yang paling berbahagia walaupun namanya belum disebut karena udah pasti ini juara pertamanya. Terima kasih Maya, selamat juara 2 resensi. Ini hadiahnya ada 5. Kok ini memang tidak ada nominal jutanya. Oh, Tapi oke. ini mendapatkan 5 gram. 5 gram emas. logam mulia. Nah, dari Bulan Inklusi Keuangan untuk Arika Melita dari IAIN Pontianak, Arika, Hai Arika. mainin. Hai Ih, Arika. cakep banget. Oke. Arika, cerita dong prosesnya menulis resensi kemarin seperti apa? Perlu berulang kali menonton videonya atau sudah cukup satu kali aja? Oh, berulang-ulang kali biar lebih serap ilmunya gitu ya. Arika nih membuat resensi di episode berapa nih? Gimana Erika? Episode pertama tentang investasi saham. Ternyata ini ya anak-anak SMA, anak-anak kuliah ini punya visi yang baik gitu. Jadi yang di resensi adalah memang yang benar-benar investasinya mungkin bisa diaplikasikan kehidupan gitu. Benar, walaupun dari semua episode empat-empatnya pasti bisa diaplikasikan Bisa, semuanya, tapi kan? memang investasi emas dan investasi saham ini ternyata tidak sesulit atau seorang tua yang kita bayangkan Ini gitu. yang menarik. Kalau selama ini kan cerita investasi saja udah, aduh, ini Aduh. beneran nih gimana caranya investasi Mana pula anak sih? SMA nih bisa investasi, tanah aja betul. ndak ada. Ijazah aja belum punya. Jangan sedih. Sekarang punya handphone yang paling penting. Punya handphone dan punya jaringan internet udah bisa investasi. Betul. Oke, selamat kepada seluruh pemenang resensi. Ini nanti hadiahnya bisa diambil di Tribun Pontianak, untuk administrasinya juga bisa dilakukan di sini. Jadi tadi untuk SMA hadiahnya adalah tabungan simpanan pelajar, dan untuk mahasiswa hadiahnya berupa tabungan emas. Oke, kita move on. Berikutnya ada perlombaan lain yang tidak kalah serunya, yang pemenangnya juga pasti sudah menunggu, sedang mengantri di Zoom untuk mengetahui dia menangnya juara berapa, hadiahnya apa sih? Juara berapa ya saya ya kalau ini untuk impersonate? Oke, kita langsung sebutkan ya, dibacakan saja. Untuk Juara ketiga, Jadi ada juara favorit. favorit. Juara favorit ini juga hadiahnya berupa tabungan. Iya. Tabungannya besar loh ini nilainya. Senilai, kalau untuk favorit saja ini senilai 1 juta. 1 juta rupiah. Bikin video dapat 1 juta. Dan kita ucapkan selamat untuk Susi Carol Sarsaparilla yang mendapatkan peringkat favorit. Hai Kak Susi. halo. Pokoknya kalau menang impersonate challenge harus ditirukan. Kalau kemarin Ditirukan. itu gimana? Kalau kemarin ini menirukan Impersonate. episode berapa? Kalau yang di akun saya itu menirukan yang episode 1 tentang menabung saham itu mudah. Ternyata bisa untuk semua kalangan. Tuh kan. Oke. Iya. Ayo dong dicoba kemarin gimana sih diperagakan sedikit. Kalau ini Ayo saya ada loh. nonton kalau nggak salah. Ini yang tentang pecel itu ya. Coba nih saya jadi Pak Oji-nya. Ini jadi Bu Tika. Coba ya. Mana pecel kita nih? Oh, Niat usaha. luar biasa. Usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Oke, selamat Kak Susi, juara favorit di lomba impersonate kita, mendapatkan tabungan senilai 1 juta. Nanti hadiahnya bisa diambil di kantor Tribun ya. Ya, nggak jadi mau di ini acting ulangnya ya, nggak jadi ya Pak Yu. Oh, Dia nunggu loh. mau nunggu ya, coba ya, Dia coba nunggu ya. loh. Saya Kalau nilainya lebih bagus ini kalau impersonate challenge-nya kayaknya ya. makanya saya nggak ikut juara umum. Aduh. Bercanda. Kita coba ya. Kita coba ya. Saya yang hitung, saya yang hitung. Hitung Saya nih, yang hitung. sutradara. Saya sutradaranya. 3, 2, 1, action. Mana pecel kita nih? Abes. Mana pula? Bual kau nih. 100 bungkus. Kayak gitulah kira-kira. Mantap. Tapi emang agak nggak masuk akal ya, ngapa nggak beli pecel sampai 100 bungkus kan? Tapi itulah hebatnya video literasi OJK nih, Bulan Inklusi Keuangan, khususnya untuk Provinsi Kalimantan Barat. Betul. Nggak heran kalau di hari kedua itu tembus 100.000 penontonnya. Wah, luar
luar biasa. Ini meskipun pandemi tidak bisa bertatap muka langsung, virtual sosialisasinya tapi ratusan ribu yang menonton ini kan luar biasa ya. Alright, betul sekali dia. Kita masuk ke juara 3. Terima kasih Kak Susi. Berikutnya juara ketiga, Dengan hadiah tabungan senilai 1,5 juta rupiah. Anwar Dat 81. Wah, Anwar, hai Bang Anwar. Apakah Bang Anwar bergabung? Oi, mantap. Nih Bang Anwar nih dari muka-mukanya ini kayaknya apa? Tukang rentenir episode 4 ya. Bukan ya? Maaf lah. baik. Oke. Bang Anwar, kemarin yang di impersonate itu episode berapa? Oh. Oke, ayolah dicoba diperagakan sedikit, saya tuh pengen sedikit. lihat. Coba. Oh, guru SD. Alhamdulillah, Luar biasa. mengisi kekosongan selama mengajar online ya mungkin. Ikut lomba online. Ikut lomba online. Selamat untuk Bang Anwar dan teman-teman di Selimbau tadi ya. Di Sanggau. Oh, di Sanggau. Baik. Mohon maaf. Jauh. Jauh ya, mohon Jauh. maaf. Oke. Juara kedua, kita akan mengundang untuk tabungan senilai 2 juta rupiah ini hadiahnya ya, juara kedua ini. Baik, hadiahnya Untuk Aditya Asardi. Tuh Mana agak ada I-nya Aditya? 2 kali. Agak panjang. Hai Bang Adit. Mau Dea kali yang nyapa nih, Dea. Coba Dea. Bang Adit. Ah, Wah, lain beda. memang. Langsung muncul kan? Bukan pula. Bang Adit. Bang Adit, itu mikrofonnya masih mute kayaknya tuh, Bang. Bebar Bang Adit. Jangan panik. Kita live nih. Oh, baru pertama kali. Tangannya 3. Banyak tangannya. Kok tangannya 3, Bang? Pantaslah murah rezeki. Baik pula dia masangkan headset apa? Bukan lagi. Selamat mendapatkan 2 juta rupiah dalam bentuk tabungan. Oke. Nanti hadiahnya bisa datang ke Tribun ya. Kemarin tuh yang di impersonate di episode berapa? Episode kedua. Ngapa pula? Suka nak begadai Mas. Jangan-jangan tukang tipu Mas kali ini. Bukan. Oh, nabung saham. Nabung kalah. Emang nih jiwa-jiwa pemenang nih memang terlihat. Jiwa-jiwa kompetisi. Ayolah dicoba. Coba sikit yang Boleh lah di lombakan highlight. kemarin. Coba di highlight dulu Bang Adit kita. Biar Coba. terang, biar jelas. Coba Bang. Oh, geli benar tuh. Memang lain juara 2 nih. Selanjutnya kita akan masuk. Terima kasih ya Bang Adit ya, mantap. Nanti hadiahnya jangan lupa datang ke Tribun Pontianak. Oke, saya mau sampai juara pertama, hadiahnya paling banyak, tabungan 3 juta rupiah. Aduh, kau udah 3 juta nih, kau udah nyebut angka nih, yang nonton ini barulah berpikir, ngaplo tak ada ikut, ya ngaplo tak ada ikut. Sampai ketemu nanti di bulan inklusi Tahun keuangan depan. 2021. Jangan sedih. Juara 1, apakah Baik. sudah bergabung bersama kita? Ada atas nama? Rio Pratama. Ih, saudara Rio. Kan? Saudara nama. Rio gak? Emang Rio tuh biasa, bagus. Hoki. Rio, Ada nak? Kalau nggak ada kita skip. Bergabung nak? ayo coba. Oh, nggak bergabung dengan kita. Mungkin yang berhalangan mungkin sedang melakukan aktivitas mungkin Oke, ya. baiklah, tapi juara tidak 1. mengurangi kebanggaan, kebahagiaan bahwa sudah menang di lomba impersonate challenge.
Kok masih muka Bang Adit? Tuh. Oke, sekarang kita ke lomba TikTok. Nah, kalau Asik. TikTok tuh harus gitu Harus deh. gitu. Coba. TikTok. Nah, TikTok. gitu. Ah, gitu. Oh, gitu tangannya gitu. Wow. TikTok. Nah. Susah jadi anak TikTok Kemana? tuh susah. Iya. Geser udah. Oh, Social geser. physical distancing. Oh iya betul. Hilang kan? Menjerumuskan. Geser katanya. Hilang saya. Tuh. Heeh. Hilang tuh. Untung Pak Rizky udah balik. Ah, tuh. Kok dia kan ngaplak deh 1,5 ya katanya. Pak Rizky masih nonton di Instagram. Oh, Pak Rizky apa kabar? Oke, kita ke lomba TikTok. Nah, lomba TikTok ini juga hadiahnya berupa tabungan yang nanti bisa diambil di Tribun Pontianak ya untuk administrasinya. Betul. Kita mulai dengan juara favorit. Juara favorit untuk TikTok adalah Mam Fevi 2 edisi Tari Jepang. Woi, Mam Fevi, halo. Ah, Oh, emang luar biasa. oh dekatnya Mam dengan kamera. Hah. Halo, assalamualaikum. Oh, oke Mam Ih, Fevi. jago ya. Diteruskan pertiktokan ini ya. Debut ya, nih kayaknya nih. Debut udah menang. juara Menang. favorit. Berarti boleh dicari di Google lomba TikTok. Udah Nah, jadi cari TikTok star ikut semuanya. Iya kan? Jadi Ini loh. bintang TikTok nih. Nanti hadiahnya boleh diambil di Tribun Pontianak. Baik. Kayak akrab gitu, kayak familiar gitu ya, Mam Feb. Ini kayak mukanya tuh kayak kenal gitu. Saya sama anaknya mungkin Ini gitu. dia suka kayak gitu. Kalau orang udah menang dapat duit langsung Iya kan pura-pura kenal. lalu mengaku-ngaku gitu. Mana Tuh nggak tahu dapat kan. bakso kan? Tinggal di mana Mam Feb ini? Nggak bisa dengar pula gitu suaranya. Oh, ini gitu, masih tak apa-apa lah. di-mute mikrofonnya Nggak apa-apa lah kayak kalau gini. nggak dengar suaranya, asalkan bakso Pak Sabarnya nyampaikan. Tuh. Aduh, ya. Hujan-hujan nih. Kode keras. Oke, selanjutnya kita masuk ke juara 3. Terima kasih, Mam Fevi. Mendapatkan tabungan senilai 1,5 juta. Ada siapa deh ya di juara 3? Di juara ketiga, pemenangnya adalah Gimana nih baca namanya nih? Aduh lah, Mana coba, mana rupiah kan namanya nih. RP. Permatasari. Oke, Rupiah Permatasari. Rupiah Permatasari. Pantasan dia bagus nih, namanya aja udah ada permata dah. Mana? Hai Kak, KRP. KRP. Memang macam mutiara. Boleh Bukan lagi lagi highlight, permata, kakaknya udah bersinar, bright, centong. Oke. Salah ya, enggak boleh. Enggak salah, cantik maksudnya. Tit gitu, ya kan? Hai. Hidupkanlah Kak suaranya Kak. Tentang TikTok nggak tak bersuara. Oh, gelik benar hatinya. Coba. Gimana kemarin gerakan TikToknya Coba Kak? hainya anak TikTok tuh gimana sih? Hai guys. Lomba OJK cek. Tuh biasa gitu kan. Lomba bulan inklusi keuangan cek, katanya gitu. Aduh. Kemarin berapa lama persiapannya Kak? Sempat latihan 1 hari, besoknya langsung take video. Positif. Waduh. Instruktur Zumba pasti. Iya kan? 1 hari aja. Langsung jadi. Kita belum Langsung tentu. menang. Faktor usia juga nih. Benar juga. Langsung menang mendapatkan 1,5 juta ya. Kak, RP ini apa sih Kak namanya Kak? Rupiah kan namanya? Bukan, itu nama temannya satunya yang dia tidak bisa karena ada mata kuliah. Oh, Oh, mahasiswa berkolaborasi. Nama dia full, nama kawannya kasih 2 ya. Emang bagus, Nggak apa-apa, mantap. asal nanti hadiahnya Hadiahnya bagi bagus, rata ya. kan? Jangan pula kawannya dikasih 0,3 aja, dia dapat 0,5. Jangan. Aduh. Ya, Selamat, makasih ya. Kak Permatasari. Kak Permatasari dan RP. Oke. Kalau disebutkannya tuh RP RP siapa? Pokoknya RP itu kawan saya. Soalnya kita tuh nggak bisa bersama-sama. Udah Di kayak kuliah. gitu Oke aja lah, baik. kan. Baik. Nanti hadiahnya ngambil ke tribun ya semuanya ya yang masih menyaksikan. Soalnya kita ada juara 2 dengan tabungan senilai 2 juta rupiah. Yang jatuh kepada Intan 11. Kenapa sih nyebutnya gitu? I-nya aja 2, N-nya banyak. banyak Intan, hai. Wah, anak-anak ini TikTok.
TikTok kan. Kalau TikTok tuh gitu, ada transisi. Oh gitu. Kalau TikTok, kakaknya goyang, jangan kameranya kakak goyang. Goyang benar, dia semangat. Hah? Woi, kamera itulah tuh datangan duit 2 juta nih kan, enggak ke? Ada hoki kamera tuh. Oke, nanti hadiahnya ngambil ke Tribun ya. Oke. Tahu enggak tuh Tribun di mana? Kalau enggak tahu Google dulu, oke. Oke-nya dan goyang Oke. jempolnya Oke. goyang-goyang. Oke-nya gini lah. Wah, Asik. gitu. Tuh. Kawan aku nih, nanti kita collab. Oke, thank you Intan. Selanjutnya kita bye mengundang pemenang pertama kita atau juara 1 kita dengan tabungan senilai 3 juta rupiah. Yang dimenangkan oleh Hana Tarigan. Hana Kalau anak TikTok Tarigan. tuh namanya hurufnya harus banyak-banyak kayak gitu. Ini Hana. A-nya Tarigan. 2 gitu. Harus banyak-banyak kayak gitu. Harus gitu. Intan. Intan. Kok kaget gak? Kejut Dedek. Kejut Dedek kayaknya nih. Halo. Oh, lagi kuliah online. Oh, enggak apa-apa kasih tahu dosennya dapat 3 juta gitu. Tidak berani dia teriak-teriak. Oke. Hana. Selamat ya, dapat 3 juta juara 1 lomba TikTok OJK untuk bulan inklusi keuangan Provinsi Kalimantan Barat 2020. Baru ini anak TikTok kalem nih. Kalem, ini mungkin kontennya kali make up kali nih. Kalau enggak Asik. tutorial bagaimana caranya biar enggak kena tipu investasi emas. Bukan yang pacar beda usia, cek. Ya, itu ada lagunya tuh kan, suka sama om-om katanya. Enggak boleh, beda lagunya. Coba boleh? Ini. Gerakan dong, gerakannya dong. Ditantang. Ditantang nih. Coba yang lagi kuliah online, kameranya matikan dulu, TikTok dulu sekarang. Oh, lagi kuliah, iyalah. Nanti kita tunggu lagi karya-karya yang lainnya ya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan, bisa konsisten tentang, mungkin berkaitan tentang industri Literasi keuangan. Nanti, mana kita tahu kan? Bisa jadi duta OJK. Bisa ya jadi nggak duta sih? OJK atau seleb TikTok khusus mengkampanyekan literasi keuangan. Yeay. Boleh. Hah? 20 detik TikTok dong, sebentar, 20 detik ya. Ini request loh, spesial request. Oh, mau meet, baiklah. Dia udah lupa dia gerakannya, dia memikirkan materi. Oh, dia fokus anaknya Anak untuk meraih fokus anaknya. cita-cita. Rupanya dia nunggu 15 menit, dosennya tak datang-datang. Oke, thank you Hana. Selamat, nanti hadiahnya ngambil ke Tribun Pontianak ya. Sama-sama. Oke, luar biasa. Jadi ternyata udah semuanya dibacakan. Udah semuanya. Tapi masih ada yang menang lagi kan? Masih ada 10 Masih ada yang dapat hadiah lagi, giveaway. Kita umumkan sekarang? Sekarang. Nah, kalau sebelumnya udah ada, berarti kalau dengan sekarang udah lebih dari 40 orang yang menang dan dapat hadiah. Betul. Berarti ini ke-5, berarti udah 50 pemenang. Berapa orang? Amazing. Ada berapa yang menang hari ini? 14 loh. Jadi tidak jadi 10 ya, 14. Jadi senang. Revisi tadi, mohon maaf. Nggak apa-apa Berpengajuan. kalau revisinya, tapi lebih banyak yang menang tuh lebih senang. Oke, ada 14 orang. Ini yang selalu menyaksikan Berarti ini inklusi keuangan. penonton paling setia. Penonton paling setia, penonton yang setia karena memang belum dapat giveaway. Gitu. Mana tahu rezekinya ya hari Bisa ini. jadi juga nonton Iya terus kan? tapi nggak menang-menang, menangnya di episode terakhir. Iya, seperti saya. Saya memang mau nonton nih hari ini, agak gimana gitu nih berdiri di samping host podcast berbincang bulan keisi keuangan. Host spesial. Tapi ada juga host langganan. Itu ada rambutnya. Kibas gitu. Oke, ayo bisa kita ini spin? 14 orang ya? Kita acak 14 siapa yang 14 kan? kira-kira Benar ya? memenangkan 14 ya? giveaway hari ini. Oh, ini karena memang ini agak di
sedikit dikasih lama-lama sedikit nih. Biar ada berdebar-debarnya, Bang. Iya, memang agak sedikit berbeda di bulan inklusi keuangan 2020 untuk OJK Kalimantan Barat kali ini memang semuanya dilakukan secara virtual Oke, gitu kan. ajaib, luar biasa. Tapi kita berdoa, mohon maaf, semoga nanti ke depannya bisa langsung menyentuh masyarakat gitu. Kalau kita nanti pandemi sudah usai, jadi benar-benar event OJK ini bisa langsung Tapi bertemu gimana dengan sih, masyarakat. Tribun sendiri menyangka enggak antusiasme masyarakat bisa sampai sebegini tingginya? Tentu saja kami pasti berharap ya masyarakat menyaksikan, tapi memang ini di luar dari ekspektasi, ini luar biasa sekali. Bahkan untuk video literasi saja kita bisa mencapai angka 100.000 di 2 hari pertama. Wah, luar biasa sekali. Mana? Oh, kita saksikan dulu video-video untuk para pemenang. Kok tadi kan udah kita hubungi. Ini Benar. biar ofisial kita sampaikan. Kenapa sih mereka bisa menang? Ini loh videonya. Video-video para pemenang lomba Bulan Inklusi Keuangan 2020 OJK Provinsi Kalimantan Barat. Ini dia. Ini biar nanti. Oh, itu. Oke. Itu dia. Jadi kita paham kenapa mereka menang kan? Yang tadinya mungkin peserta yang turut menyaksikan tapi menunggu ya apakah saya menang atau tidak. Oh, kenapa sih yang diumumkan tadi kok bukan nama saya? Itu tadi adalah sedikit ulasan kenapa mereka Betul. bisa menang di lomba Bulan Inklusi Keuangan OJK Provinsi Kalimantan Barat 2020 kali ini karena memang kreatif ya. Semua orang pasti kreatif tapi tentu saja ada yang terbaik dari yang terbaik. Ada nilai lebihnya pasti. Nah, kalau misalnya tadi mungkin belum menang di lomba inklusi keuangan, siapa tahu memenangkan giveaway jadi 1 dari 14 yang menang hari ini. Boleh kita coba Boleh sekarang? kita coba sekarang? 3, 2, 1, Berdebarkan. 14. Tada! Nggak kelihatan. Oke. Namanya bisa dibaca di sana. Mudah-mudahan Anda yang dihubungi dan dikirimi direct message dari Tribun Pontianak. Puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Kalimantan Barat 2020. Dan tentu saja kami mengucapkan berterima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Kalimantan Barat yang sangat memberikan antusias dan berpartisipasi di seluruh kegiatan yang telah kami sajikan kurang lebih selama 31 hari ini. Mudah-mudahan semua informasi yang diberikan, semua ilmu yang dibagikan bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat Kalimantan Barat tentu saja. Baiklah, dengan begitu saya Rio. Saya Dea, terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Bulan Inklusi Keuangan berikutnya. 2021, bye!